Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nuharalfi dengan NIM 120220118 dari kelas RA. Eh, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan wilayah berdasarkan teori Keynesian pada mata kuliah Perencanaan Wilayah dengan dosen pengampu Bapak Asirin, STMT. Untuk topik outline dari pembangunan wilayah dengan berdasarkan teori Keynesian sendiri, ada tiga, yaitu pengertian Keynesian sendiri, studi kasus pada pembangunan wilayah, dan kebijakan yang dipakai pada studi kasus tersebut. Untuk yang pertama, pada teori Keynesian sendiri, yaitu adalah ekonomi Keynesian yang berpendapat bahwa permintaan agregat berfluktuasi dan tidak stabil. Ekonomi pasar yang mengalami resesi dan inflasi. Hal ini dapat ditangani dengan cara melakukan intervensi pemerintah atau kebijakan ekonomi. Bisa dibilang kebijakan moneter oleh bank sentral dan kebijakan fiskal oleh pemerintah. Teori Keynesian sendiri pada pembangunan wilayah mengadopsi dari teori ekonomi Keynesian. Ekonomi Keynesian ini dikembangkan oleh John Maynard Keynes, dan ekonomi Keynesian pendekatannya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ideologi politik yang dianut dalam pendekatan teori Keynesian ada tiga, yaitu intervensi pemerintah. Bisa dikatakan bahwa suatu tindakan atau pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang memengaruhi pasar dengan tujuan mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar bebas. Intervensi pemerintah sendiri dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki kegagalan pasar, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Yang kedua, ada demokrasi sosial, yaitu merupakan filsafat politik, sosial, dan ekonomi yang mendukung intervensi ekonomi dan sosial untuk mempromosikan keadilan sosial dalam kerangka pemerintahan demokrasi liberal dan ekonomi campuran yang berorientasi kapitalis. Yang ketiga, ada kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Kebijakan ini adalah suatu kebijakan atau strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan mengatasi kesenjangan wilayah. Pokok pemikiran dalam teori-teori Keynesian ada tiga, yaitu teori basis ekspor, yaitu menekankan pada sisi permintaan. Perbedaannya adalah pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah dan ataupun di luar negeri. Jadi wilayah yang mengekspor lebih besar dan merupakan wilayah yang lebih tumbuh perekonomiannya. Yang kedua, ada teori sirkuler dan kausal kumulatif, yaitu pada proses pertumbuhan wilayah cenderung menjadi secara melingkar dan kumulatif. Bisa dikatakan yaitu terkumpul pada suatu wilayah yang pada akhirnya menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Yang ketiga adalah teori kutub pertumbuhan. Yang dimaksud adalah perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengkutub atau polarisasi di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah atau industri yang memiliki efek pengganda dan keterkaitan ke belakang atau backward linkage maupun ke depan, forward linkage. Ada 5 penyebab kesenjangan wilayah, yaitu yang pertama adalah deregulasi atau pasar bebas, yaitu berdampak negatif bagi pemerataan ekonomi wilayah. Yang kedua adalah kelemahan struktural, yaitu termanifestasi dalam defisit perdagangan dan kerentanan terhadap semua jenis guncangan.
dari suplai pangan hingga guncangan harga minyak. Kelemahan struktural akan mudah terekspos oleh krisis global. Yang ketiga ada low investment. Yang keempat yaitu perpindahan atau pengurasan modal yang terus-menerus dari wilayah miskin ke wilayah yang lebih maju, yang mengakibatkan wilayah miskin tetap miskin dan wilayah kaya semakin kaya, atau bisa dikatakan drain of capital to develop regions. Yang terakhir adalah ketidakcukupan partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah, dikarenakan pemerintah kurang mengintervensi dalam pembangunan dan juga kurang dukungan pendanaan dalam pembangunan. Definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Definisi pembangunan dalam pendekatan Keynesian ada dua, yaitu kebijakan proaktif proaktif di tingkat wilayah, yang bisa dikatakan pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal. Lalu investasi publik pada infrastruktur, juga pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal. Yang kedua, ada kebijakan pembangunan wilayah, yaitu dengan bantuan untuk wilayah secara ekstensif, yaitu yang kemudian ada automatic assistance, yaitu yang berikutnya regenerasi ekonomi, dan yang terakhir pengendalian pembangunan industri. Untuk studi kasus sendiri, saya mengambil mengenai kebijakan pemerintahan Jokowi pada sektor kawasan industri halal atau KIA. Kajian industri halal atau kawasan industri halal sendiri merupakan term religion dan ekonomi menjadi tema yang menarik dan dua hal yang sekarang sering dihubungkan sebagai kesatuan dengan proses politik yang telah menjadi kebijakan publik dalam pemerintahan di Indonesia. KIH sendiri atau kawasan industri halal ada 3 dan per tahun 2020, yaitu Halal Modern Valley di Serang, Banten, lalu ada Halal Industrial Park di Sidoarjo, dan Bintan Inti Halal Hub. 3 kawasan tersebut berkonsentrasi pada industri yang berbeda. Untuk Bintan Inti Halal Hub sendiri mengelola kawasan industri food and beverage atau makanan pangan. Lalu untuk Industrial Park di Sidoarjo adalah menjelaskan tentang industri untuk tekstil. Lalu kawasan industri halal di Indonesia secara politik merupakan bagian dari kebijakan nasional yang sangat strategis sebagai alternatif dalam pembangunan ekonomi Indonesia di luar sektor pajak. Untuk kebijakan pada kawasan industri halal sendiri ada 2, yaitu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan JPH atau Jaminan Produk Halal. Dan pada akhirnya pada masa jabatan Pak Jokowi dibuatlah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh surat keterangan dalam rangka pembentukan kawasan industri halal. Sekian dari presentasi mengenai pembangunan wilayah berdasarkan teori Keynesian dari saya. Saya akhiri. Bila ada salah kata, mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anjay.